يا من Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Hamzah? Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kuliner ekstrem kini tengah digemari di masyarakat. Santapannya berupa hewan-hewan yang tidak lazim seperti ular, biawak, termasuk juga kelelawar. Kelelawar merupakan mamalia yang memiliki kemampuan untuk terbang dan bergerak di malam hari. Berbeda dari burung yang menggunakan bulu pada sayap, kelelawar memanfaatkan selaput di dua kaki depannya untuk terbang. Sebagian orang menjadikan kelelawar sebagai bahan konsumsi. Hewan ini diolah sedemikian rupa sehingga bisa disantap. Namun demikian, bagaimana hukum memakan daging kelelawar menurut Islam? Simak video ini hingga akhir biar nggak salah paham. Dalam kitab Hasyiyata Qalyubah wa Umairah menyebutkan kelelawar memiliki sejumlah istilah dalam bahasa Arab, yaitu kufashi, watwat, dan kutaf. Ulama menyatakan istilah-istilah ini dipakai untuk menunjukkan perbedaan spesies dari kelelawar. Namun sebagian menyatakan kufashi dan watwat adalah jenis yang sama. Terkait hukumnya, dalam sebuah hadis diriwayatkan Ibnu Umar, Rasulullah SAW melarang membunuh kelelawar. Disebabnya, kelelawar punya jasa besar bagi umat Islam terkait peristiwa terbakarnya Masjidil Aqsa. Ketika Masjidil Aqsa terbakar, kelelawar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hewan-hewan ini memohon kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dapat menggelamkan sehingga Masjidil Aqsa tidak terbakar. Dalam kitab As-Sunan As-Shaghir menyebutkan, janganlah kalian membunuh katak, sesungguhnya kicauannya adalah tasbih. Dan janganlah kalian membunuh kelelawar, sebab ketika Baitul Maqdis dibakar, kelelawar itu berdoa kepada Allah, ya Tuhan kami, kuasakan kami atas lautan, sehingga kami bisa menggelamkan mereka. Pada kitab yang sama, Aisyah radhiyallahu anha juga menyebut peran besar kelelawar ketika kebakaran melanda Masjidil Aqsa. Diriwayatkan dari Aisyah tentang kelelawar, dia adalah hewan yang memadamkan api dengan sayap-sayapnya pada saat Baitul Maqdis dibakar. Mazhab Syafi'i memandang larangan membunuh kelelawar berlaku tidak hanya di tanah haram, yaitu Mekah dan Madinah, namun juga di luarnya. Artinya, larangan ini berlaku di semua daerah. Imam An-Nawawi secara tegas menyatakan pendapatnya mengenai hukum membunuh kelelawar. Pendapat tersebut dituangkan dalam kitabnya yang berjudul Al-Majmu'. Dikutip dari kitabnya yaitu Al-Majmu', dia berkata, kelelawar hukumnya haram secara meyakinkan. An-Naqai mengatakan, setiap burung itu halal kecuali kelelawar. Kelelawar diharamkan karena khabith, yaitu kotor. Orang Arab menganggapnya demikian dan tidak memakannya. Allah Ta'ala berfirman, dan diharamkan bagi mereka segala yang khabith, yaitu buruk. Quran Surah Al-A'raf ayat 157. Penulis Aunul Ma'bud mengatakan segala hewan yang dilarang untuk dibunuh disebabkan karena dua alasan. Pertama, karena hewan tersebut adalah terhormat, seperti semut dan lebah sebagaimana manusia. Kedua, boleh jadi pula karena alasan daging hewan tersebut haram untuk dimakan seperti pada burung surot, burung hudhud, dan semacamnya. Sejumlah riwayat ini menyatakan hukum membunuh kelelawar adalah haram. Logikanya, hewan tersebut tidak mungkin dimakan sebelum terlebih dahulu membunuhnya. Bila membunuh saja diharamkan, tentu memakannya pun haram. Rasulullah SAW melarang membunuh kelelawar, sehingga hukum yang dihasilkan adalah kelelawar haram dibunuh dan juga haram dimakan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يريد لنفسه ظلا ظليلا ويؤثر كاللهيب يفيح صنك ولا يغررك مداح سفيه إن